Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana menggunakan e-learning madrasah menu login guru, yaitu membuat kelas online. Oke, langsung saja silakan buka halaman e-learning madrasah. Kemudian silakan guru login menggunakan NUPTK, usernya itu NUPTK, dan passwordnya itu adalah password yang telah disediakan oleh aplikasi e-learning saat kawan-kawan operator mengupload data guru. Setelah kita masukkan user dan password, silahkan klik login e-learning. Nah, maka di sini akan ada semacam tutorial singkat yang akan diberikan petunjuk. Kalau kawan-kawan ingin melihat, silahkan klik selanjutnya. Tapi kali ini kita lewati saja. Selanjutnya silakan kawan-kawan masuk ke lihat profil Anda kalau ada profil yang mau diganti. Kemudian klik profil. Silakan kalau mau tempat dan tanggal lahir ditambah, silakan. Jika sudah ditambahi maka klik simpan perubahan. Jika tidak ada perubahan, klik kembali. Kemudian ke menu akun, silakan kalau mau diganti passwordnya ya. Kemudian ketikkan password yang sama dengan yang di atas. Kemudian jika tidak ingin mengganti password, silakan klik kembali. Tapi jika passwordnya ingin diganti, klik simpan perubahan. Nah, setelah ke menu akun ya, di atas ada beberapa menu. Untuk setiap ingin kembali ke tampilan awal seperti ini, kawan-kawan guru silahkan klik forum madrasah. Nah, di forum madrasah ini adalah kawan-kawan bisa chat dengan guru yang ada di seluruh Indonesia kalau mereka sedang online ya. Jadi silahkan chatting aja. Kemudian klik bagikan, maka akan masuk di sini. Kalau nanti ada yang membalas ya, silakan, nanti akan ada seperti Facebook lah ya. Ini jadinya seperti Facebook, cuma hanya untuk chatting dan kirim-kirim gambar. Ini kalau mau kirim gambar ya. Nah, oke, lanjut kita ke menu kedua, yaitu kelas online. Nah, di kelas online inilah sebenarnya inti dari guru ya. Bagaimana kita akan men-share kelas kita kepada siswa itu di sini. Jadi sebenarnya intinya itu di sini untuk guru. Baik ya, kita lewati dulu, nanti kita akan fokus kemari. Kemudian kalender akademik. Nah, ini yang buat adalah operator. Jadi ini isinya tentang hari-hari libur ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di madrasah nanti akan ada tertera di sini kalau diisi oleh operatornya. Makanya PKM kurikulum silakan serahkan tanggal-tanggal libur ya ke operator agar nanti di menu operator akan diisi di kalender akademik tanggal-tanggal pentingnya. Untuk komunikasi ya, ini digunakan untuk komunikasi sesama guru di dalam madrasah ya. Kalau tadi ini seluruh Indonesia, ini hanya guru yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tinggal dipilih saja guru mana yang nanti online di sini, nanti akan terlihat ya. Kemudian tinggal ketik pesannya apa di sini, kemudian tinggal klik kirim. Jadi komunikasi ini ya bincang-bincang dengan guru yang ada di madrasah kawan-kawan sekalian semua ya. Notifikasi ya, ini semacam peringatan ataupun kalau ada pesan-pesan masuk bisa di sini. Logout, ini keluar ya. Oh, jadi kalau mau keluar, guru-guru silahkan klik logout. Jadi sudah paham ya. Kalau ini untuk chat seluruh madrasah di seluruh Indonesia, ini untuk membuat kelas online, ini melihat tanggal-tanggal penting, kalender akademik, komunikasi ini untuk berbincang-bincang ya, chat dengan guru yang sedang online di e-learning yang ada di madrasah kawan-kawan. Notifikasi ini semacam peringatan atau pesan-pesan masuk. Kemudian ini logout, ini untuk keluar dari aplikasi. Oke, kita kembali ke tampilan awal. Baik, sebelum kita memulai kelas online ya, silakan geser ke bawah. Nah, di situ ada tulisan Anda sebagai wali kelas di 7F ya.
Silakan Bapak Ibu klik kelasnya ini, nama kelasnya ini, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada kompetensi inti 1 dan 2. Nah, silakan Bapak Ibu isi kompetensi 1 itu apa. Caranya tinggal klik tanda pensil ini dan buka RPP nya. Nah, di RPP ada kompetensi inti ya, kompetensi inti 1. Nah, yang ini Bapak Ibu kopikan ke tabel tadi. Kemudian klik gambar disket. Nah, kita lihat lagi di RPP kompetensi 2 ya. Jadi teksnya ini kita kopikan. Klik gambar pensil untuk memasukkannya, kemudian pastikan di sini. Kemudian klik gambar disket. Nah, karena ini semester genap ya, jadi KD-nya itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini KD-nya itu 1,4 ya, untuk kompetensi inti 1 ya. Maka di sini buat 4 urutannya. Nah, dia 1,4 ya. Maka dia itu 1,4. Maka di sini buat 4 dan kopikan kompetensi dasarnya apa, KD-nya apa. Nah, kita copy, Ctrl C, pastikan di sini Ctrl P ya, buang 1,4 nya, kemudian klik simpan ya, maka akan ada di bawah. Nah, kita lihat lagi kompetensi isi 2, KD-nya ada berapa di semester genap ya. KD-nya cuma 1, 2, 4 ya, maka di sini kita buat urutan 4. Kemudian kita pastikan KD-nya Ctrl C, kemudian letak di KD Ctrl P ya, kita buang 24 dan klik simpan. Oke, jika sudah seperti ini ya, kita klik lagi forum madrasah. Nah, kemudian langsung ke kelas online, buat kelas online. Kemudian silakan kelas untuk kelas 7 misalkan ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Rombelnya misalnya masuk di, mau diajarkan di kelas 7A ya, kita buat 7A. Nama kelas buat saja PPKN 7A. Deskripsi pelajaran PPKN 7A. Mata pelajarannya pendidikan kewarganegaraan. Agendanya ya, ini pertemuan selama 1 semester ya. Jadi silakan berapa pertemuan selama 1 semester Bapak Ibu pilih di sini. Misal 1 semester itu ada 30 kali pertemuan ya. Kita klik, kemudian kita klik buat kelas. Nanti ini ada semacam tutorial singkat, kalau mau dilihat silahkan klik selanjutnya, kalau tidak lewati. Nah, maka akan muncul otomatis tampilan di sebelah ini ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ada ABP di sudut kanan atas ini, ABP ini adalah pemblok iklan, maka harus dinonaktifkan. Kalau ABP nya ini merah aktif ya, maka tampilan ini tidak akan muncul. Jadi bagi kawan-kawan yang ada ABP pemblok iklan, silahkan dinonaktifkan agar tampilan di sebelah ini muncul. Nah, baik ya. Nah, di time kelas ya, Bapak Ibu bisa mengirim pesan atau gambar sama chat ya. Kemudian klik bagikan, maka akan muncul di bawah ini chat-chat ya. Kemudian ada about, statistik. Nah, nanti akan ada postingannya berapa, jumlah siswa yang bergabung berapa ya, notifikasi. Nah, oke ya, itu di time class, nanti bisa dilihat sendiri. Di sini juga ada kode kelas yang bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa ya. Silakan Bapak Ibu catat kode kelasnya atau di blok kanan, salin, kemudian buka notepad.
kanan paste, dan silakan bagikan kode kelas ini kepada semua siswa ya, yaitu kelas 7A saja. Ini kode kelasnya. Nah, kemudian masuk ke standar kompetensi KIKD ya. Nah, ini masuk kompetensi 3 dan 4 ya. Jadi silakan lihat kembali RPP ya. Kompetensi inti 3 apa? Kembali kita copy pastekan ini. Klik gambar pensil, pastekan di sini. Kemudian klik gambar disket. Begitu juga dengan kompetensi inti 4. Ini dia. Kopikan. Klik gambar pensil, pastekan di sini. Yang klik gambar disket. Nah, kemudian KD-nya ya untuk semester genap itu berapa? Yang ini 34 ya, KD-nya 34. Maka di sini buat urutannya 4 dan kopikan KD-nya. Simpan. Sama juga ini kompetensi 4. Berapa KD-nya? Ya 4 juga. Ini urutannya 4 juga. Dan pastekan. Ya, kopikan ke situ KD-nya. Oke, jika sudah seperti ini ya, kompetensi inti dan KD sudah terisi, masuk ke kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini Bapak Ibu sudah pandai semua ya untuk memilih ini. Silakan kompleksitasnya itu tinggi, sedang atau rendah. Kemudian daya dukungnya itu kira-kira sedang atau tinggi atau rendah. Kemudian intake peserta didik itu sedang. Nah. Oke, silakan diisi. Ini Bapak Ibu guru udah paham nih ya. Nanti akan otomatis terhitung KKM-nya segini ya. Kemudian ini rentang nilainya. Nah, setelah itu kita masuk ke rencana pembelajaran. Kemudian silakan klik buat rencana. Nah, tanggalnya ini silakan dibuat tanggal berapa itu diajarkan. Kemudian jam pelajaran ke berapa? Nah, jam ke 1. Kalau 3 jam pelajaran berarti sampai 3 ya. Pertemuannya pertemuan yang keberapa ya. Kita buat aja pertemuan pertama. Kemudian topik materinya apa kira-kira yang akan diajarkan di kelas online kali ini. Kita buat aja bela negara ya, contoh nih, karena saya juga bukan guru ya. Kemudian kompetensi intinya silakan dipilih apakah yang pengetahuan atau keterampilan. Kemudian KD-nya yang mana ya, KD ini tadi yang kita buat, itu juga dengan ini tadi sudah ada otomatis ya. Kemudian tujuan pembelajarannya silakan diketik ya. Bebas ya. Metodenya apa? Diskusi atau tanya jawab atau ceramah ya, silakan Bapak Ibu isi di sini. Sumbernya apa? Buku atau internet, bebas. Kegiatan pembelajaran apa ya, diisi ya, jangan tidak diisi. Penilaiannya gimana, diisi ya, karena saya tidak guru jadi saya tidak tahu nih apa nih isiannya, bisa buat garis saja ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu isi ya. Nah, kemudian setelah diisi semua, klik simpan ya. Kemudian kita klik refresh di sini. Maka akan muncul jadwal seperti ini ya. Nah, silakan kalau mau dibuat rencana silakan tambah lagi. Jadi rencana pembelajaran ini dibuat sebanyak berapa kali tadi di awal Bapak Ibu buat dalam satu semester pertemuannya. Nah, di atas ini ada ya, tadi kita buat 30 kali, maka buat rencana pembelajaran ini sebanyak 30 kali.
Oke, jadi silakan lihat di atas ini berapa kali dibuat rencana pembelajaran. Baik, langsung kita masuk ke menu bahan ajar. Nah, ini bahan ajar, inilah bahan pembelajaran yang mau kita bagikan ke siswa ya. Jadi silakan klik bagikan bahan ajar atau bagikan baru ya, sama saja. Kita klik bagikan bahan ajar, kemudian upload dari komputer kalau bahan ajarnya di komputer Bapak Ibu, atau bisa ambil dari kelas lain ya. Kali ini kita upload aja dari komputer. Nah, di sini ada banyak bahan ajar yang bisa dikasihkan, yaitu bentuk MS Word, bentuk PDF, bentuk Excel, bentuk PowerPoint, bentuk video juga bisa. Kemudian link artikel ya, ini misalkan di internet ada artikel yang berkaitan dengan pembelajaran, masukkan saja linknya, nanti siswa akan membuka link itu. Dan bahan ajar dalam bentuk gambar. Oke, kita akan upload satu-satu bahan ajar dalam bentuk MS Word dulu. Kemudian pilih file, kita klik, kemudian silakan masukkan bahan ajar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ketik di Microsoft Word. Contoh ini ada ya, kita klik open, kemudian masukkan namanya apa ya, nama bahan ajarnya apa, ini contoh. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan nama bahan ajarnya, bisa materinya ya, atau hal-hal lain ya, yang jelas isi dan namanya itu harus sesuai. Terangannya silakan saja diisi, terserah ya. Bisa seperti itu. Share bahan ajar silakan digeser ke kanan biar ini biru. Kemudian ini dicentang, kemudian kita simpan bahan ajar, kita klik, maka akan kembali ke tampilan ini, dan ini bahan ajarnya sudah masuk ya. Nah, kalau ingin menambahkan bahan ajar baru lagi, silakan bagikan baru, upload dari komputer sama seperti tadi. Sekarang kita pilih yang PDF, kita klik open, masukkan keterangannya apa, silahkan nanti diisi, kemudian kita klik simpan bahan ajar. Oke ya. Kemudian kita masukkan lagi dalam bentuk PowerPoint ya, kita coba semua ya Bapak Ibu bagaimana bentuknya. Oke, kali ini Excel ya. Oke, sekarang kita masukkan lagi bagikan baru. Kali ini kita masukkan yang PowerPoint katanya. Kita pilih lagi PowerPoint. Nanti kita akan lihat mana di siswa ya. Oke, sekarang kita bentuk video. Kita masukkan bentuk video, masukkan filenya dalam bentuk video. Cari, ini ada bentuk video. Nah, kalau Bapak Ibu mengirim bahan ajar dalam bentuk video, diusahakan jangan terlalu besar filenya ya. Jadi kasihan siswanya banyak paket habis untuk mendownload. Nah, ya. Lanjut kita bagikan lagi. Sekarang kita bentuk link artikel. Nah, maka di sini akan otomatis disuruh masukkan linknya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau ambil dari YouTube ya, bahan ada pembelajaran dari YouTube. Misalkan kita ingin masukkan ini ya, contoh aja lah, ini bahan pembelajaran. Maka silakan kopikan link yang di atas ini, blok semua, kemudian klik kanan, klik copy atau salin, kemudian pastikan di sini. Nah, klik kanan, tempel atau paste. Nah, jadi linknya yang kita copy ya. Baik itu artikel dari Google ya, yang jelas. Misalkan Bapak Ibu ngambil pembelajaran
pembelajaran PPKN. Nah, ada artikel dari sebuah halaman website. Nah, ini ya. Nah, ini artikelnya sudah dibuka, maka link di atas ini yang dikopikan. Ya, klik kanan, copy, dan pastikan di sini. Oke ya, jadi dibuka dulu artikelnya. Sudah terbuka artikelnya, baru kita kopikan linknya. Oke ya, itu untuk yang link artikel. Akan diisi, kemudian kita klik simpan bahan ajar. Nah, di sini ya sudah dapat kita lihat ada beberapa bahan ajar yang sudah kita upload. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sekalian banyak seperti ini ya, kasihan siswanya. Kalau bisa ya satu gitu ya, sesuai dengan bahan ajar yang diajarkan. Ini saya buat banyak karena ini kan mencontohkan bahwa inilah bahan-bahan ajar yang bisa kita beri pada siswa. Bisa bentuk video, bisa bentuk link, bisa bentuk PowerPoint, bisa bentuk Word, bisa bentuk PDF, dan bisa bentuk PKN. Nah, kalau ada perintah instruksi download seperti ini ya, berarti begitu Bapak Ibu membagikan ini, berarti ini siswa harus mendownload nih. Nah, berarti kalau bahan ajarnya bentuk PowerPoint, bentuk PDF, bentuk PKN, dan bentuk Word, bentuk Excel dan bentuk Word, maka bahan ajarnya akan di-download oleh siswa ya. Coba kalau kita klik buka nih, nah langsung disuruh download kan. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau bahan ajarnya bentuk PowerPoint, bentuk Word, bentuk PDF, bentuk Excel, maka nanti siswa akan mendownload bahan ajarnya. Tapi kalau dalam bentuk video ya, coba kita klik tonton, kita buka nggak kira-kira. Nah, dalam bentuk video kan diklik kanan, dia langsung terbuka klik ya, ekstrak video. Nah, jadi siswa tidak mendownload, langsung nonton di halaman kan ada foldernya sendiri. Dan kalau kita buka folder, oke, itu juga kalau dia bentuk link. Kalau kita klik buka link, buka URL ya, maka halaman linknya akan terbuka. Oke ya, jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, kalau dia bentuk video dia bisa langsung dilihat siswa di halaman e-learningnya. Kalau bentuk link dia bisa langsung membuka linknya ya. Kalau dia bentuk PowerPoint, Excel, PDF, dan Word, maka siswa akan mendownload bahan pembelajarannya. Oke, setelah bahan ajar selesai dibuat, kemudian kita masuk ke menu data siswa tergabung. Kemudian Bapak Ibu silakan klik undang siswa, kemudian klik gabungkan semua siswa, maka nanti akan muncul notifikasi ya. Dan tinggal klik OK. Nanti akan di aksi akan ada tulisan tergabung seperti ini ya. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik tutup, kemudian klik refresh, maka semua siswa yang tergabung di kelas online Bapak Ibu akan ada di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau keluarkan, silahkan klik keluarkan. Nah, di status ini kalau nanti dia login menggunakan username dan password siswa, maka statusnya ini akan berubah menjadi online ya. Untuk melihat semuanya, silahkan klik all saja, maka semua siswa di kelas 7A ini akan kelihatan ya. Jadi kalau nanti siswanya sudah login, maka di sini akan berubah statusnya menjadi online. Nah, siswa yang berstatus online di sini langsung Bapak Ibu masukkan di absensi kelas. Kita buat tadi pertemuannya, kita buat tadi pertemuan pertama. Nah, kalau dia statusnya online ya, maka silakan dibuat hadir. Nah, siswa yang tidak statusnya tidak online ya, tanya apa statusnya ya. Oke, jadi tadi data siswa tergabung sudah, absensi kelas sudah. Sekarang jurnal guru. Jurnal guru, kita klik tambah kejadian ya. Nah, ini adalah kejadian-kejadian siswa selama mengikuti kelas online kita. Perilakunya apa ya, kemudian sikapnya gimana, tanggung jawab atau gimana ya, positifkah atau negatif.
tindak lanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Jika sudah, klik simpan kejadian ya. Jadi jurnal guru ini adalah catatan-catatan tentang kejadian atau perilaku siswa selama mengikuti kelas online Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada komputer basis tes CBT. Kita klik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat soal di sini. Kita klik buat ujian CBT baru. Nah, pilih jenisnya apa? Penilaian harian, akhir semester, kuis, dan ujian lainnya. Kita buat aja lah penilaian akhir semester. Nama ujian CBT ya, terus PPKN misalnya. Waktunya berapa? 90 menit. Tanggal ujiannya mulai kapan? Tanggal 13. Jam berapa dimulai? Jam 8 kah? Nah, kita buat jam 8 ya. Batas akhirnya kapan Bapak Ibu ya? Nah, kita buat juga tanggal 13, maaf ya, ini tadi tanggal 15 saja kita buat. Ini 15, ini 15 ya. Jam kapan selesainya? Misalnya jam 8, kita buat jam 10 lah misalnya. Ini nggak ada berubah detiknya ya. Oh, bisa. Jadi ini 09.30, coba kita ketik. Tidak bisa ya. Harusnya ini ada menitnya nih. Jadi kalau 90 menit kan bisa 9.30 ya kan. Ini harusnya ada menitnya. Tapi sini tidak ya, tidak ada menitnya. Oke, baik ya. Acak soal ya, silakan dikasih acak soal. Aktifkan ujian ya, diaktifkan. Oke, jika ini sudah kita atur, kita masuk ke buat soal ujian. Nah, di sini ya, buat soal ujian. Pilih jenis soal, salah benar, menjodohkan, pilihan ganda, atau short and atau esai. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih jenisnya. Kita buat saja misalnya pilihan ganda. Nah, langsung muncul opsi jawaban A, opsi jawaban B, C, D. Nah, pilihan ganda. Nah, setelah kita klik pilihan ganda, maka langsung kita buat ketik soalnya. Ya, maka di sini silakan tentukan jawabnya. Ya. Kuncinya apa? Kemudian bobot nilainya berapa? Misalkan 1 ya. Bobot nilainya 1 ya, silakan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa memasukkan aritmatika equation. Nah, nih ya, bentuk matematika bisa ketik di sini. Nah, ya, ini untuk fisika ini banyak nih, IPA ya, pelajaran IPA nih, simbol-simbolnya. Ya. Ini warna, ini warna huruf, ini ukuran huruf, ini jenis huruf ya. Nah, ini udah seperti Word ya. Wah, komplit ya, termasuk kalau saya bilang ini komplit lah isiannya. Oke, jika ingin tambah soal silahkan klik tambah soal ya. Pilih lagi jenisnya, salah benar ya. Nah, ini atau salah. Nah ya, bisa ya, ketik soalnya, kemudian apa jawabannya benar, itu dia. Misalnya Indonesia adalah negara kepulauan. Oke, kita buat benar jawabannya kan. Oke, bobotnya berapa? 1 misalnya. Nah, klik tambah soal. Soal nomor 3, soal kita buat menjodohkan, matching. Nah, nih pertanyaannya apa, dan nah nih ya. Nah, ini banyak nih pilihannya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan singkat,
short answer, silahkan ketik jawaban di sini ya. Nah, jadi langsung Bapak Ibu ketikkan jawabannya di sini ya. Ini sudah ada peringatannya, silakan masukkan jawaban dari soal esai. Sistem akan mengkoreksi tingkat ketepatan jawaban menggunakan algoritma string matching. Wah, paten nih ya. Jadi nanti kalau siswa jawab langsung otomatis ya dikoreksi oleh sistem benar apa tidak jawabannya. Wah, sakti juga learning nih. Esai ya. Nah, silakan buat soalnya ya, nanti ada untuk jawabannya. Baik ya, jadi buat soal ini silakan Bapak Ibu tambahkan apa saja ya. Kemudian import soal. Nah, kalau mau ada soal yang sudah dibuat, silakan klik import soal, download template-nya. Template-nya itu dalam bentuk Excel, kita buka. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ketik soalnya di sini ya. Kemudian opsi A ya, A B C D nya silakan diketik. Kemudian jawabannya apa, silakan diketik di sini ya. Kemudian ini template soalnya. Nah, jadi kita buat saja file, save as. Kita simpan saja ya, file save as, terus save. Jika sudah di close, kemudian kita upload di sini, pilih file, kemudian kita upload, open, kemudian import soal ya. Maka sudah ada 13 soal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau import soal itu hanya untuk soal-soal yang pilihan berganda ya. Tapi untuk soal yang salah benar, menjodohkan, short answer, dan esai itu tidak bisa menggunakan import soal dari sini. Baik, di sini ada contohnya ya. Kita bahas menunya satu-satu. Ini untuk simulasi ya. Jadi ini simulasinya seperti ini nanti. Ya. Nah, ini akan muncul tampilan di siswa seperti ini. Nah. Oke. Nah, kemudian ini kalau ada soal yang mau diedit, silahkan klik di sini. Ini untuk menghapus. Kemudian ini untuk analisis soal. Kemudian ini untuk melihat hasilnya, hasil CBT-nya. Ya. Nah, kalau untuk mau mencetak ke Excel hasilnya, silahkan Bapak Ibu cetak di sini. Di sini juga ada token yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada siswa. Silakan di copy tokennya, klik kanan, salin, dan buat di notepad. Nah, tahu kalau nanti ada siswa yang menanyakan token, Bapak Ibu tinggal ngasihkan token ini. Oke, baik, selanjutnya kita ke menu penilaian pengetahuan. Kemudian kita klik buat penilaian pengetahuan. Nah, silakan diisi pertemuan pertama, skemanya apa ya, tertulis satu penugasan ya. Kemudian ini diaktifkan kalau tugasnya itu mau diupload oleh siswa ya. Silakan jika tugas harus diupload oleh siswa di e-learning, silakan atur pengaturan ini ya. Jadi siswa nanti akan mengupload tugasnya, itu terserah sama Bapak Ibu. Kalau siswanya mau diberikan langsung, ini jangan diaktifkan ya, tapi kalau harus diupload, diaktifkan. Pilih KD-nya, kemudian penilaian harian ke berapa, kemudian instruksi atau keterangannya ya. Kemudian mulai pengerjaan tugas, tanggal dimulainya kapan, kemudian batas pengerjaannya sampai kapan ya. Kemudian silakan klik simpan. Oke ya, ini
Nah, kemudian penilaian keterampilan juga ada di sini. Tambah, pilih skemanya apa, unjuk kerja, proyek, portofolio atau produk, ya. Nama penilaiannya apa, silahkan dipilih. Ini dicentang, kemudian tanggal mulainya kapan, kemudian tanggal berakhirnya kapan, ya. Keterangannya silahkan dipilih, kemudian ini diaktifkan kalau memang tugasnya mau diupload di e-learning siswa. Kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut penilaian akhir semester, ya. Nah, jadi silakan diketik nilai pasnya di sini, maka di sini akan ada nilai akhirnya. Kemudian rekap nilai raport. Nah, ini akan ada otomatis rekap nilai raportnya di sini. Wah, ini sudah serba otomatis ya Bapak Ibu. Kemudian kalender kelas. Ya, ini penugasan sudah ada, pertemuan, terus PPKN CBT. Nah, ini akan otomatis terisi kalau kita isi rangkaian-rangkaian dari atas sampai ke bawah ini. Di sini juga ada menu pengaturan kelas. Kemudian di sini ada menu hapus kelas. Nah, kalau Bapak Ibu klik hapus kelas, maka semua penilaian yang Bapak Ibu buat dari atas sampai ke bawah itu akan hilang semuanya. Jadi hati-hati dengan menu hapus kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, rangkaian yang kita lakukan dari atas sampai ke bawah itu hanya untuk satu kelas. Jadi satu kelas prosesnya seperti itu, ya. Tapi kan tidak mungkin kalau Bapak Ibu ngajarnya di banyak kelas, ya. Bagaimana untuk kelas yang lain? Nah, untuk kelas yang lain agar tidak melakukan proses dari atas sampai ke bawah lagi, silakan Bapak Ibu buat kelas online baru. Misalkan Bapak Ibu ngajar di 3 kelas, ya kan? Nah, silakan buat kelas online-nya lagi yang baru. Kemudian pilih. Misalkan sekarang kita mau buat kelas online di kelas 7B. Ya. Kita masukkan namanya 7B PPKN. Deskripsinya silakan isi pelajaran PPKN. Mata pelajarannya PPKN. Agendanya 30 pertemuan juga 1 semester buat kelas. Nah, setelah kita buat kelas baru, maka kita klik kelas online, kemudian kita klik PPKN 7A, ya, atau kelas yang sudah selesai prosesnya, mulai dari timeline sampai ke bawah, ya. Tadi yang sudah selesai kita buat mulai dari awal sampai akhir itu adalah kelas PPKN 7A. Maka kita klik PPKN 7A. Kemudian untuk kelas berikutnya, biar Bapak Ibu tidak mengulangi lagi prosesnya dari awal, Bapak Ibu cukup klik saja copy kelas. Nah, kemudian di bawah ini silahkan pilih 7B, ya, ini kelas baru yang kita buat tadi. Maka semuanya ini akan tercopy ke kelas 7B ini. Paling nanti Bapak Ibu tinggal mengubah-ubah di rencana pembelajarannya saja. Nah, kan di rencana pembelajaran ini kan rosternya beda-beda setiap kelas kan. Paling hanya di rencana pembelajaran yang kita rubah. Baik, sudah kita pilih, maka kita klik copy kelas. Kemudian klik OK. Ya. Sehingga kalau kita klik, ya, kelas online, kita pilih 7B PPKN, ya. Nah, standar kompetensinya sudah terisi semua, sama dengan 7A tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengulanginya dari awal. Nah, paling tinggal di sini ya dirubah, ya, di rencana pembelajarannya. Nah, bahan ajarnya juga udah tercopy semuanya. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu buat-buat baru lagi dari awal, ya. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi lakukan copy kelas untuk kelas-kelas yang lainnya. Intinya siapkan dulu satu kelas dari atas sampai bawah, termasuk soal-soalnya. Kalau materinya sama, untuk kelas berikutnya Bapak Ibu tinggal copy kelas saja.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial learning untuk login guru ini bisa dipahami oleh semua guru dan semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial yang terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.